Ali pernah bilang bahwa para pejuang bangsa seperti Bung Karno sering menegaskan pentingnya karakter building, nation building. Apa itu karakter bangsa? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, setiap orang Indonesia sudah selayaknya mendukung nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dari Pancasila, dengan cara menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kalau dilihat dari lirik ini, seorang patriot adalah seorang yang siap berkorban demi meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Ibarat seorang atlet yang rela berlatih siang dan malam demi mengharumkan nama bangsa. Atau seperti masyarakat di desa yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Mereka bekerja keras tanpa sibuk mempersoalkan imbalan, fasilitas, apalagi minta kenaikan gaji. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah satu kondisi yang proporsional. Tidak ada yang hidup bergelimang harta dan pamer kekayaan, tidak ada yang sangat miskin dan menderita busung lapar. Intinya, tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah dicapai, maka tercapailah kemakmuran, yaitu suatu kondisi masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya. Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik, sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Dan akhirnya ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud. Kesentosaan pada dasarnya adalah kondisi peace of mind, di mana tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap orang untuk hidup di bumi Indonesia. Kepribadian bangsa yang seperti inilah yang diidamkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ayo kita wujudkan. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk anak-anakku yang tercinta. Pada siang hari ini kita akan membahas materi dalam acara MPLS SMK Negeri 1 Gempol dengan judul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum materi ini kita mulai, kita bahas bersama. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku yang saya cintai, apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Perlu kalian ketahui bahwa pada dasarnya
Kesadaran berbangsa dan bernegara tidak hanya dimiliki, tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dewasa atau bagi pejabat-pejabat negara, akan tetapi kalian sebagai pelajar, kalian sebagai siswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sehingga kalian harus bisa memahami dan mengerti bagaimana sih sikap dan perilaku yang sesuai dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat kalian masing-masing. Pengertian bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan asal keturunan, bahasa, ideologi, budaya, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Perlu kalian ketahui keberadaan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang bermacam-macam atau banyak sekali perbedaan di dalamnya. Kita berbeda agama, kita berbeda suku bangsa, kita berbeda adat istiadat dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sudah bertekad dari keberagaman tersebut, kita bersumpah menjadi satu tujuan, yaitu bangsa Indonesia. Sedangkan negara adalah suatu wilayah yang kekuasaannya baik secara politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya diatur oleh suatu pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan bernegara adalah manusia yang memiliki kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Kalau kita hubungkan dengan keberadaan bangsa Indonesia, ini adalah sama. Keberadaan kita yang beraneka ragam, yang berbeda-beda corak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama. Dan tujuan nasional, tujuan bangsa Indonesia, tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD tahun 1945 pada alinea yang keempat. Di situ termaktub tujuan negara Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwa kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama, dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara di antaranya kita dapat menerapkan, kita dapat bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari apabila minimal kita mempunyai sifat, kita mempunyai sikap, yaitu nasionalisme dan patriotisme.
Apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme dan patriotisme? Yang dimaksud nasionalisme adalah perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya tanpa memandang lebih rendah terhadap bangsa dan negara lain. Itu adalah pengertian nasionalisme. Kalian harus paham, kalian sebagai bangsa Indonesia, maka kita harus mempunyai perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air kita, terhadap bangsa kita, terhadap negara kita yaitu Indonesia. Akan tetapi kita harus memandang bangsa lain dalam kondisi yang sama, dalam derajat yang sama, sehingga antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, kita menganggap mempunyai derajat yang sama tanpa memandang rendah bangsa lain, sehingga di organisasi dunia itu dijalin yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu adalah suatu ikatan atau organisasi di mana anggotanya adalah semua negara-negara yang ada di dunia. Di situ dapat kita lihat bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan derajat antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain di dunia. Jadi kita menganggap sama, akan tetapi rasa cinta kita itu harus kita hadapkan kepada di mana kalian sebagai warga negara Indonesia, maka kewajiban kalian adalah mencintai dan merasa bangga bahwa kalian itu adalah bangsa Indonesia. Sedangkan sifat patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kalian harus memahami, kalian sebagai siswa, maka bagaimana sih kita bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap patriotisme, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat kalian masing-masing. Bukan berarti sikap patriotisme itu identik dengan perang, identik dengan perjuangan, karena pada masa itu sudah usai, pada masa itu sudah selesai, dan kalian hidup dalam suasana kemerdekaan, maka sikap patriotisme ini kalian lakukan. Bagaimana sih kita mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dan kalian sebagai pelajar bagaimana bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan rasa patriotisme yang identik dengan seorang pelajar. Jadi tata cara penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan, jiwa dan semangat nasionalisme dan patriotisme
dapat diterapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara Indonesia semuanya mempunyai kewajiban sesuai dengan identitas kita masing-masing. Kita sebagai pelajar, orang lain sebagai orang tua, orang lain sebagai pejabat negara. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal nasionalisme dan patriotisme. Hanya saja berbeda-beda yang dilakukan antara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan identitasnya masing-masing. Contoh, penerapan jiwa dan semangat nasionalisme dan patriotisme di sekolah. 1. Berjiwa untuk kepentingan sekolah dan mendahulukan kepentingan sekolah. Karena kalian sebagai pelajar, kalian sebagai siswa, pada saat kalian di lingkungan sekolah, maka kepentingan sekolah yang harus kalian dahulukan. Di antaranya, kalian mentaati peraturan yang ada di sekolah. Kalian menghormati teman. Kalian bersikap sopan santun terhadap bapak dan ibu guru kalian pada saat di lingkungan di sekolah. Di lingkungan keluarga saya kira sama. Bagaimana kalian menghadapi saudara kalian, bagaimana kalian bersikap terhadap kedua orang tua kalian, bagaimana kalian bersikap dan bertingkah laku di masyarakat kalian. Kalian harus bisa membedakan pada saat kalian baik di sekolah, kalian di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, solidaritas dan kesetiakawanan terhadap semua teman. Jadi semua teman yang ada di lingkungan sekolah, tidak hanya di lingkungan kelas atau jurusan kalian masing-masing, karena di SMK Negeri 1 Gempol ini temanmu juga banyak meskipun di lain jurusan, maka semuanya harus kalian perlakukan sama, karena pada dasarnya itu adalah teman kalian semua. Tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, toleransi terhadap sesama teman yang berbeda agama. Tetap kalian menghormati semua temanmu dengan perbedaan yang dimiliki antara yang satu dengan yang lainnya. Terutama kita harus bisa menghormati antara teman yang satu dengan yang lainnya meskipun kita berbeda agama. Kemudian yang keempat, tanpa pamrih dan bertanggung jawab demi kepentingan sekolah. Kita berkewajiban bagaimana menjunjung tinggi nama baik sekolah, bagaimana kita mengedepankan demi kepentingan sekolah. Kemudian yang kelima, semangat pengorbanan demi kepentingan sekolah. Jadi pada saat kalian berada di lingkungan sekolah, maka kalian harus mengutamakan semua kepentingan sekolah. Kalian harus bisa menjaga semua fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian yang keenam, semangat tahan derita dan tahan uji dalam memperjuangkan kepentingan sekolah. Kemudian
Yang ketujuh, semangat persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan serta meningkatkan prestasi. Kalian dituntut untuk mencari ilmu, belajar di sekolah dengan harapan kalian memiliki prestasi yang lebih baik. Yang kedelapan, semangat percaya pada diri sendiri dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasi sekolah. Itulah beberapa hal yang harus kalian pahami tentang contoh sikap dan tingkah laku yang kalian lakukan pada saat kalian berada di lingkungan sekolah. Kemudian hubungan patriotisme dengan nasionalisme. Makna dan keberadaan patriotisme tidak dapat dipisahkan dengan nasionalisme. Jika patriotisme diartikan sebagai semangat dan jiwa yang dimiliki seseorang untuk berkorban demi nama suatu bangsa atau negara, maka nasionalisme dimaksudkan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Kemudian patriotisme mengajarkan kepada seluruh anggota suatu bangsa untuk selalu rela berkorban kepada negara sebagai tempat berpijak, tempat hidup, dan tempat mencari penghidupan. Sebaiknya nasionalisme mengajarkan kepada kita untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara dengan segala apa yang dimilikinya. Berangkat dari pengertian patriotisme dan nasionalisme tersebut, maka sempurnalah sebuah bangsa bila mereka mempunyai kedua sifat tersebut secara bersama-sama. Jadi itu yang dimaksud tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Di antaranya kalian harus mempunyai sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat kalian masing-masing. Kalian sebagai pelajar, kalian sebagai siswa harus bisa memberikan tauladan atau contoh yang baik di lingkungan kalian masing-masing. Anak-anakku yang saya hormati, sekilas itu yang dapat saya sampaikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Akan tetapi kalian harus bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran tentang video yang diputar di depan tadi. Itu adalah bagian daripada sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Maka dari itu kalian harus belajar lebih baik agar kalian mempunyai prestasi peningkatan yang lebih baik dari sekarang bila dibandingkan dengan pada saat kalian masih belajar di tingkat SMP kemarin. Mari kita tunjukkan prestasi yang lebih baik. Kalian sebagai siswa SMK Negeri 1 Gempol, tunjukkan bahwa kalian itu lebih baik. Kalian itu mempunyai prestasi yang lebih baik. Kalian tahu bahwa SMK itu adalah bisa. Itu yang harus kalian tunjukkan. Itulah anak-anakku yang saya cintai. Jadi terakhir
saya ucapkan terima kasih. Selamat datang dan belajar di SMK Negeri 1 Gempol. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.